Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya begini ya, kalau misalnya itu ya subjektif juga, misalnya bilang rata-rata alumni pondok ini sukses, alumni kampus ini sukses, yang ini tidak sukses, itu satu pasti subjektif ya. Karena biasanya yang diterkenalkan ya yang sukses-sukses. Saya punya tetangga dari pondok yang Anda sebut itu kebetulan tidak sukses semua. Itu jangan tonggo saya sampai ngeluh, Gus, saya ini gimana kok? Ya sudah seperti itu kan subjektif ya. Tapi menyangkut pendidikan itu begini ya, menyangkut hasil dari pendidikan itu. Andai kan kita bicara ilmu hakikat, misalnya kita mondok itu, mondok kemudian jadi orang miskin, jadi orang yang menurut orang banyak tidak berguna di masyarakat. Ternyata kita ini orang yang kelihatan tidak punya karir, tapi kalau malam sujud sama Allah. Punya anak niat memperbanyak orang sujud, terus punya ibu yang sakit-sakitan kita rawat, meskipun kita tidak jadi dosen, tidak jadi menteri, tapi indah Allah itu luar biasa karena berstatus ngerawat ibu, ngerawat anak, ngerawat istri. Nah, Islam itu datang dengan jargon-jargon seperti itu, sehingga Nabi kalau muji itu ada Uwais Al-Qarni, ini orang yang luar biasa. Ternyata dia itu punya ibu lumpuh yang kalau kemana-mana harus digendong. Ketika tetangga-tetangganya berhasil sowan Rasulullah, itu Uwais Al-Qarni tidak bisa, karena setiap ibunya dipamitin mau sowan ke Rasulullah itu sama ibunya nggak boleh. Tapi apa yang terjadi? Justru dipuji-puji Nabi sebaik-baiknya kurun itu waktu adalah kurun yang ada Uwais Al-Qarni. Saya punya teman, ini kisah nyata, saya berkali-kali ngisi ngaji di komunitas ulama. Ini mungkin tidak bagus untuk kampus, tapi harus saya utarakan supaya ya kita evaluasi. Saya bilang gini, saya ini jadi kiai itu sering iri sama orang goblok. Orang goblok itu barokah kata saya gitu. Itu kiai-kiai kaget semua karena saya bilang orang goblok itu barokah. Saya beri contoh gini, misalnya saya pinter, terus juara MTQ, juara hafal Quran atau juara baca Quran secara tartil. Ujung-ujungnya saya dapat hadiah umroh atau apalah, atau hadiah rumah atau apa. Pertanyaannya adalah mendapat. Saya ulang lagi, mendapat. Sementara ada santri yang bodoh, gara-gara bodoh itu dosen UI yang enggak, jadi kiai yang enggak, akhirnya dia jadi pekerja di Korea. Barokahnya bodoh tadi. Karena di Korea melihat orang ateis, akhirnya dia kepikiran bikin masjid. Sebagian gajinya disumbangkan untuk masjid. Ini bodoh pendiri masjid. Tapi kita gara-gara dosen dakwah di masjid, ini pinter dapat uang dari masjid. Nah, ini bukan nyindir, ini biasa saja. Ini maksud saya, kamu jangan ngabaikan hidup. Akhirnya apa yang terjadi? Saya ini punya teman, ini betul. Saya ini kan kecelok dulu tuh Gus Salim. Nasib saya di mana-mana dihormati. Kadang saya merasa dosa. Kok dihormati? Saya punya teman, dulu gobloknya minta ampun, sekolah sekelas sama saya. Gobloknya, soalnya gobloknya harus disepakati. Ya, goblok musmalah kira-kira. Singkat cerita, dia itu hidup di pedalaman Kalimantan sekitar tahun 92. Dulu kan biasalah di dalam hutan itu pasti ada penebangan hutan macam. Dia ada bosnya, yang jelas dia ada bosnya. Saya yakin juga agak kriminal karena dia tidak yang illegal logging. Pokoknya ditakdir dia hidup di tengah hutan, ikut orang. Setelah itu dulu nggak ada HP, sering kirim surat ke saya, Gus, saya ini hidup di tengah hutan, tapi saya ini muslim pernah mondok, kalau nggak bikin Jumat itu nggak enak, bikinlah dia Jumatan. Nah, karena dia pernah ngaji fikih Syafi'i, kalau Jumatan nggak ada orang 40 itu harusnya zuhur, tidak Jumatan. Tapi orang yang kerja di situ tidak mau. Wong dino Jumat kok zuhuran loh Pak. Kalau dino Jumat ya Jumatan ya. Tanya saya, Gus, itu kalau ada kaulnya enggak supaya Jumatan ndak orang 40 sah. Singkat cerita, dia lama-lama jadi pendiri masjid di situ. Dia punya sedikit gaji ya dipakai masjid, punya sedikit tanah diwakafkan untuk masjid. Artinya apa? Indawa ini banyak orang bodoh, ternyata di komunitasnya dia muassis, pendiri, pemberi. Sementara kita yang kecelok pinter, dapat umroh, dapat bonus. Kira-kira nanti kita ketemu Allah, kamu pernah nyumbang Islam apa? Yang bodoh jawab, oh nanti Gusti bikin masjid di pedalaman. Kita yang pinter, kayaknya kalau memberi enggak lah Gusti, reputasinya mendapat. Nah, artinya gini, kita jangan mengukur. Makanya Rasulullah itu punya sisi unik. Ini mungkin pelajaran bagi kita semua. Orang-orang Ansor kita tahu semua berposisi memberi Rasulullah, semuanya orang Ansor.
ngasih rumah, ngasih tanah, bahkan bukan sekedar ngasih Rasulullah, ngasih sahabat-sahabat yang dibawa Rasulullah, yaitu orang Muhajirin. Ketika Nabi mengalami sekian kemenangan, futuhat, Nabi bagi-bagi harta itu orang Ansor gak dikasih, sama sekali gak dikasih, sehingga terprovokasi sebagian, dan tentu sebagian yang muda-muda, masyhur itu, yang terprovokasi yang muda-muda. Ini pelajaran bagi kita. Wah, ini Rasulullah Muhammad mulai tidak fair, yang dikasih orang-orang kafir Quraisy yang barusan masuk Islam. Paling Nabi karena jenenge tonggo, sawak dewi kan kenalan anyar gitu. Jadi dimenangkan sing tonggo, yaitu orang-orang kafir Quraisy yang sekarang baru masuk Islam. Singkat cerita akhirnya Nabi dengar gosip itu, dengar bahwa Nabi dikomentari mulai tidak adil karena memprioritaskan orang-orang Quraisy yang notabene adalah keluarga Nabi, tetangga Nabi, kampung halaman Nabi. Akhirnya Nabi bilang, coba semua orang Ansar kumpulkan di satu kubah, satu khimah besar itu di Jirona pas itu. Dikumpulkan, terus orang Ansar ditanya, dengar-dengar makolatun balagona angkum, ada satu makalah dari kamu, apa betul itu kamu yang mengatakan? Terus ketua orang Ansar ada yang namanya Sa'd bin Ubadah berdiri, ya Rasulullah, amadzu ahlamina fala yaquluna syai'an. Orang-orang terpelajar kita ada yang komentar, tapi yang muda-muda ini memang ngomong seperti itu, bahwa jenengan sekarang mulai lebih tertarik ngurusi orang-orang Quraisy daripada kita. Terus itu di Jirona itu ya kira-kira berapa kilo ya, 40 kilo atau 30 kilo dari Mekah. Zaman itu Nabi posisi di Jirona. Jawabannya Nabi itu unik. Oh iya, kata Nabi. Apa yang dikatakan Nabi? Saya ini Rasulullah, nanti kamu pulang bersama saya. Tapi orang-orang ini, orang-orang Bedui ini, setelah saya kasih kambing, saya kasih unta, mereka pulang. Ama tardona ayarji annasu bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Kamu ini nanti mendapat saya ini nanti ikut pulang kamu ke Madinah. Berarti kamu mendapat saya, afdalul khalqi, orang terbaik di dunia, mendapat sayyidun nabiyyin. Tapi orang-orang yang setelah saya kasih uang itu pulang. Artinya gini, kamu berorientasi mendapat saya apa mendapat uang? Nangis semua orang Ansor, enggak Gusti ya sudah mendapat jenengan saja duit gak nojak. Ternyata Nabi itu mentertawakan sama nyun sewu Arabul Arab, orang-orang Bedui Arab. Ya Rasulullah, ini baru Islam, tolong diservis dong, namanya mu'alaf. Saya baru Islam, tolong diservis toh. Ya Rasulullah, ya sudah kamu ngambil unta ini diambil pulang. Yang satu minta kambing diambil pulang. Terus kata Nabi, "Kowe seneng di kelakuan ngono, ketemu Nabi ra tertarik ngaji. Bartuk duit mulai bartuk duit. Sementara kamu mendapat saya." Intinya Rasulullah ingin mengajarkan ke orang-orang Ansor, kamu dulu tuh heroik, posisinya memberi untuk Islam, maka heroik kamu tidak akan saya batalkan. Dari mental memberi kemudian ingin mental mendapat. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau dalam tradisi sahabat, misalnya saya sering ditolong orang gitu, kok setelah saya jadi kiai besar atau jadi Wapres kira-kira gitu kayak Pak Maruf Amin, itu malah sebaiknya tidak usah balas yang berjasa kalau ini calon wali, karena nggak boleh kebaikan itu dibatalkan dengan mendapat. Ini cara teori politik masalah ini. Tapi kalau teori wali keharusan, masa ngamal kok dibatalkan? Bahkan ini ngaji, kalau ngaji itu ya daftarnya jadi wali, jangan jadi politikus kan. Jadi ibarat kita coba sekarang banyak kampung itu geger kan gara-gara itu. Wakifnya masjid itu ikhlas tanah untuk masjid. Lu anak cucunya kok terus ambisi jadi imam, jadi pengurus takmir, padahal tidak layak. Mereka mungkin tidak alim, tidak soleh. Ini kan terus gak fair. Wakifnya ikhlas, siapa aja ngelola boleh asal kompeten. Anak cucunya tidak ikhlas. Nabi itu nggak mau. Jika masyhur itu orang Ansor itu ketika Nabi menawarkan, kita sekarang sudah futuhat, apa harta yang kamu kasihkan Muhajirin tak kembalikan, sekarang negara mampu. Tidak ya Rasulullah, kita tidak akan mengambil sesuatu yang sudah kasihkan lillahi ta'ala. Orang Muhajirin juga sama, ketika di Jirona di Mekah, ini Mekah sudah kita taklukkan, tanah-tanah yang sekarang dikuasai orang kafir, yang dulu kamu tinggalkan lillah, sekarang bisa kamu ambil lagi karena sekarang Mekah sudah dikuasai Islam. Kata orang Muhajirin apa? Kita tidak akan mengambil sesuatu yang sudah kita kasihkan lillah. Jadi kamarnya malu yang kita lama sekali bermental memberi, kemudian kita sekarang ingin bermental mendapat. Artinya gini, kalau jenengan mengukur kegagalan itu orang-orang bodoh itu barokahnya luar biasa.
Coba kalau semua orang pinter misalnya, kayak saya, kayak Pak Rektor misalnya, itu bingung masyarakat. Barokahnya orang bodoh di tengah-tengah pasar ada konsultan, barokahnya dokter-dokter yang bijinya tidak pati bagus, akhirnya di pedalaman ada dokter. Gara-gara prestasi pas-pasan di pedalaman. Coba kalau prestasinya kelas A semua, mungkin sudah hidup di Jerman semua. Indonesia bisa kurang stok penyuluh. Jadi pertanyaan jenengan tadi, ya tadi kalau saya disuruh jawab dengan ilmu hakikat, Allah merencanakan ini sudah luar biasa. Harus digawe pinter, setengah goblok. Ini semuanya kalau ilallah wa fillah itu semuanya barokah. Karena tadi nggak bisa bayangkan. Andai kan tidak ada santri sirapati pinter itu di pedalaman Kalimantan itu tidak ada yang jadi dai. Oh kalau pinter nggak mau, pasti nggak mau. Barokahnya goblok kan. Sampai saya ini tahadus bin nikmat. Sampai mereka bilang gini, sekarang kan ada telepon, sering telepon saya, Gus, jenengan jangan mati dulu. Karena kalau jenengan mati kita jadi kiai juga selesai. Karena mereka itu nggak pinter tapi sudah jadi kiai di Papua, di pedalaman mana-mana. Itu kalau ditanya halal haram sudah tidak bisa. Mau ngerti nak sholat itu madem mulon itu aja. Jadi setiap ada pertanyaan hukum mesti nelpon saya. Kadang tamunya nunggu, Gus jawab saya iki mati orang Arab jawab. Karena tamunya nunggu. Ya karena tadi dulu di pondok gak pinter, misalnya tahu hanya gini dok, perempuan kalau datang bulan gak boleh sholat. Dia gak tahu detail-detailnya, misalnya ada perempuan yang mustahadah, berhari-hari selalu keluar darah berbulan-bulan. Nah ngajinya belum sampai sana, kalau kita kan sampai sana. Oh gini, kalau adatnya perempuan tadi hanya 6 hari haid, maka yang 7 berikutnya namanya mustahadah, sudah mulai sholat, mulai puasa normal, karena ini penyakit, bukan kategori haid. Nah dulu ngajinya tidak sampai situ. Jika kalau ada yang tanya, ditunggu Gus ini ada perempuan keluar darah terus kita harus gimana ini? Sholat enggak? Oh, ilmunya enggak cukup dia untuk jawab seperti itu, karena tapi tadi ya saya ulang lagi ya, jadi jangan pernah mengabaikan orang-orang bodoh. Orang bodoh itu ya barokah, tapi nggak perlu ada gerakan jadi bodoh ya, tidak perlu. Digerakkan bodoh itu pasti mayoritasnya, alhamdulillah sekali. Akhirnya berkata ada di mana-mana. Nah ini betul. Pokoknya kita ngaji itu apa yang masyhur itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua yang diciptakan Allah pasti ada. Ya ini memang ilmu agak aneh bagi kalangan akademisi, tapi kan sampean mengundang saya untuk ngomong ilmunya kiai. Kalau saya jawab pakai standar intelektual kan saya namanya basa-basi. Itu tidak bagus dalam ilmu Islam. Mudahana itu tidak bagus. Karena ini keahlian saya di ilmu hakikat, ya saya jawab secara ilmu hakikat. Terus itu pernah saya diceritani Pak Bintang Pamungkas itu cerita. Gus Dur juga pernah cerita, banyak yang sejenis itu cerita. Gus Dur kan orang sukses di Jakarta, itu matur nuwun sama keluarganya yang adiknya yang jadi biasa-biasa saja. Karena akhirnya ada yang ngrumat ibunya. Keluarga Pak Bintang itu banyak yang doktor, profesor, tapi terima kasih sama adiknya enggak siapa-siapa, karena barokahnya itu ibunya kerumat. Coba kalau semuanya dokter, mungkin ingin hidup di kampus semua. Kiai juga gitu, kalau ada kiai top, biasanya punya adik yang enggak pati top. Dan kiainya top bisa kemana-mana, karena ada adiknya yang enggak top, yang ngurmat ibunya, ngurmat anak. Jadi sebetulnya Allah sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Tapi kalau kita tidak syukur, ya jadi repot. Itu udah hanya cerita tentang Gus Dur, Bintang Pamungkas, mungkin Pak Jokowi, Pak Soekarno, semuanya sama lah. Pasti dibalik orang top-top ini ada orang-orang yang berkorban untuk kebaikan keluarga di internat. Dulu ada sahabat namanya Abdul bin Umi Maktum, itu buta. Itu tidak pernah ikut perang karena buta. Tapi setiap Nabi perang itu yang jaga Madinah itu Abdul bin Umi Maktum. Tapi terus jangan bilang, orang baru kayak buta ya, tidak usah gitu. Pokoknya saya Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa engkau ya Allah yang kau ciptakan ini tidak ada yang nggak ada guna. Urusan ning langit bumi ku macam-macam. Ana wong gede dadi wong cilik dadi wong gede, kere sugih kere macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mbek pangeran niku muk li ta'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Memang Allah iku zat sing kadang ra anake kiai dadi kiai, anake kiai ra dadi kiai, engko sing anake ora kiai dadi kiai debutan, engko ra sida kiai jatuh, engko sing anake kiai dadi kiai meneh dibredel meneh molak-malik dunya. Muk ben li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor dadi anak buah wong kok trimo insinyur, kadang insinyur anak buah wong tamat SD sembah kono donya molak-malik. Ku Allah iku muk kepengin kowe iku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in
qadir. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al amru bainahunna, urusan langit bumi kabeh digawe variasi, digawe macam-macam. Mau Allah kepengen kowe iku li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ngendikane para ulama tafsir, nggih ngendikane para ulama tafsir niku taruhan pertama lafat niku hakikat. Hakikat niku yo hakikat. Nah, misalnya urip niku yo ambekan, urip niku ambekan, mati iku mandek ambekane. Kita takoki misalnya tarife mati kuwi ora urip apa ora ambekan. Mboten jawab lho, ora sampean tak latih ilmu mantek. Sing diarani mati niku cara ilmu mantek apa didul hayat, angger gak urip yo mati. Terus mati ku nah cara medis iku misale napa jantungnya berhenti tapi detak napa jantung utawi napa niku berhenti. Kemudian agama niku ruwono tenan nggih. Agama itu menyisakan satu fakta yang enggak terbantahkan oleh siapapun. Gini ku misalnya begini, sampean saya tanya, orang itu kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut kan? Rohnya dicabut, terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu tidak bisa mati, karena nyawa itu ada di tubuh kita, ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri tidak ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati, karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa yasalunaka anir ruh qolir ruhu min amri rabbi. Jadi niki penting kula aturaken. Sebab niku ora ono mati, makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya ndak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf fisik kita ini problem, gara-gara kita punya fisik, kita jadi goblok. Nganggep duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting, urip sing ra penting-pentingmu cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa karena yang kita penting ternyata ndak penting. Misalnya begini. Nanti sampean akan tahu makna ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Nggih, mungkin latihan goblok sih, engkau bar goblok terus pinter. Engkau gobloknya gak masalah, sementing ini pokoknya latihan sih. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Misalnya orang benar terus ya tahu bener. Sampean tak beda ya, wong mati itu berarti dicabut rohnya. Terus roh sendiri mati ndak? Ndak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Ndak. Sehingga istilahnya Allah, orang yang mati syahid ya tidak mati, para nabi ya tidak mati. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya tidak mati, cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak iso berkeliaran. Itu nak para nabi iso jalan-jalan. Mulane masyhur Kanjeng Nabi ngendikan ketika beliau mau kabundut itu, sahabat tak mau nangis, jari Nabi malah dawe ringan nih. Malah apik jong aku nak mati jare. Kok gitu ya Rasulullah? Masyhur itu hadisnya itu, hayati ya khairun lakum wa mamati ya khairul lakum. Aku mati ya apik, urip ya apik. Wa amma hayati fali asunna lakum as-sunnah. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa Anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib tadi, nopo perilaku, nopo perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah, ya malah penak aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok kue dari Nabi. Nak kelakuan apik, aku muji pangeran. Nak kelakuan elek, wong aku supaya parak pangeran tak jaluk no. Sepuro. Mane ndak blekem terus no ae mergo selain bakat ya ana sing jalukno napa? Sepuro. Lah prop sajane kowe lah ya urip. Kowe misale mati saiki lah ya urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Berarti dulu malaikat terus panjang napa? Mulane sampai butuh napa? Atakoh kubro apa nak cara mriki sing diwacana kulo ping akeh apa? Napa cara mriki? Boleh. Enggak cara mriki. Fida, nah cara bahasa kitab kok atakoh. Cara mriki fida. Ben ra mlebu neraka apa ben mlebu swarga? Maksudnya ben ra mlebu neraka ta ben gak mlebu swarga? Lah wong jelas mlebu neraka kok wis divida. Berarti SPD banget nak mlebu neraka. Saking yakinnya nganti apa? Divida. Vida itu nak teng kitab-kitab niku madzhab Malik ya. Jadi sampean aja darani bid'ah sih. Memang dalam madzhab Imam Malik itu ada atakoh kubro. Atakoh itu merdekano mayit utawi tiyang saking neraka.
Itu dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu 12.000 kulhu. Terus di Indonesia malah meningkat jadi 100.000 ya. Oh itu bagus itu peningkatan tuh. Semua tuh nganti blengoron gegemi itu. Nah sing anake jagungnya dihitung sitok-sitok, nah sing wong lihat kerawu is. Kalau bolak-balik diundang rata teko perkara niku, wis ketok ora meyakinkan kerawu di. Nah, itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal, berarti ya masih menerima doa kita, masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Rasulullah ketika Mi'raj itu di semua hadis sahih, seolah lagi di semua hadis sahih Nabi itu ketemu para nabi ndak? Ketemu. Karena bagi Allah nggak masalah. Ya masih punya sentimen. Ya layaknya orang hidup. Ya ono sentimen berhubung Nabi saudarane hasud. Ya duwe sentimen. Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Nah, saya ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Mergo jare beda madhab jare dadi. Jare ulama ya lucu ngomong Nabi Muhammad kenapa ora ketemu Nabi Nuh jare beda madhab jare dadi enggak perlu. Karena kalau Nabi Nuh iku madhabe nek ana wong fasik didongakno mati celaka mencit. Nah Nabi Muhammad ana wong fasik didongakno sepuro. Berhubung beda madhab maslahate ora ketemu jare ulama tapi. Maksudnya nebak-nebak ora kok iku dawuh Kanjeng Nabi napa? Yang karuan dawuh Nabi itu begini, sampean tak ceritani. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus yang mujma'alah ya Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam. Ini nggak ada sentimen, masyhur itu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat, Nabi Ibrahim diam, padahal melewati Ibrahim paling tinggi di langit 6, Musa 5. Harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim bukan komen. Ya wae bareng munggah ke langit ya tenangnya Nabi Ibrahim. Kandani sonopo wajibnya salat 50 ya Nabi Ibrahim ya mantuk-mantuk. Ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus itu wis dipikir dadi ora perlu dikomen. Nabi Musa komen. Dan itu melecehkan kita. Apa salat 50? Umatku sing bener wae ora kuat kok umatem. Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat. Cara aku dadi Nabi Muhammad. Muhammad itu nabi yang meskipun afdhalul khalqi tapi kan junior ya ora bantah. Cara kula Nabi ini tak bantah, beda umat mbak umatku. Tapi Nabi Muhammad tuh gak seneng debat tuh, karena punya akhlak ya. Cara Nabi ini kue ngawur umatku coba pada no. Nabi Musa jelas ngendikan umatku era kuat apa meneh umat. Seakan-akan kan karena umat dia gak kuat, selainnya pasti lebih gak kuat. Padahal tidak juga. Mulane kula seneng kata saya tadi di channel Abidin, sholat sedina 1000 rakaat. Ben Nabi Musa ketok keliru nih, jadi sopo saya keterakaat kuat. Aku di umat Ali Zainal Abidin sedino 1000 rakaat. Kalau nate sholat sedino 300 rakaat, pisanlah tahu. Paling kan ketemu Nabi Musa kalau nate. Tapi mau tahu tok, jokon terus. Lo itu kiang-kiang kuno nak Ramadan cek kuat lo ya. Terawih kan es piro, 23 ya. Iku nak sing waras bengi cek tahajud piro. Enggak 23 tahajud standar piro tuh. 12 kok 2 amatir. Wah. Kowe wis gak murahan tenan, Kang. Tahajud itu standar piro to? 13, Kang. 13 iku tahajude 12, witire sita utawa tahajude 10. Witire 13. Kabeh riwayat itu 12, Kang. 12 witire sita berarti 13. Berarti 3 guys gawe 20 sik. 20 ambek 13 wis. 33 tambah 17 rakaat. Pinten? Mun 50 kan sholat 5 waktu kan 17 rakaat. Engko ana sing rodok kiai kan qobliyah ba'diyah. Asal coba diasar lho. Wis nglangkai 50 sembrono ya Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya. Tapi Nabi Muhammad nabi yang baik dene ora mboten kok terus gak terima guys meneng ae no? Itu namanya sentimen. Ya boleh Nabi sentimen boleh, Nabi juga manusia boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nganti 5 waktu ya, berarti kantun pinten 17 rakaat. Nah yang ada sentimen tuh begini, lalu Nabi Musa aku nangis, Nabi Muhammad semedon bisa nangis, aku ya pengiran mayubki kaya Musa sing nangis, kowe nangis nok kowe apa? Ya Allah, saya itu tidak mengira ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya. Dia tidak terima kelasnya dilewati.
Makanya Nabi ya karena punya roh itu ada sentimen. Orang kaya kowe ana wali kutub ya ben kono wali-wali dhewe, mending aku oleh ngerokok oleh. Kita kan tidak punya sentimen. Itu udah baik dalam kehidupan orang kok tidak punya sentimen. Makanya Nabi Musa itu terkenal, Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimennya. Oh sering gerutu deh. Tapi lucunya pangeran itu seneng gerutune Nabi Musa dan itu nggak bisa ditiru, masyhur itu. Karena ketika dia gerutu terus gitu, ngomong sendiri gerutu, khiddah itu gerutu. Bahasa Arabnya khiddah, khiddah omongan sing tajem sing gerutu. Nabi Muhammad tanya sama Jibril, ya Jibril, kenapa Allah nggak tersinggung ketika Musa menggerutu terus? Jawab Jibril, huwa ya alamu khiddata, pangeran wis hafal mbek gayane dekne, dadi ya dibarno. Dan itu tidak cerita Israiliyat, itu cerita-cerita yang masih di hadis sahih. Ini tidak cerita Israiliyat, cerita-cerita masih di hadis sahih. Makanya gerutu itu ya oleh, brengkel itu ya oleh asal proporsional, brengkel itu ya oleh asal apa? Proporsional. Yaiku siji syaratnya keyakin aku kekasih pangeran. Problemnya kan orang kekasih pangeran. Musa gak terimanan. Contoh paling masyhur itu tadi. Musa, kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabarin, kaum Kan'aniyin, yang ikuti tiang-tiang putih. Kalau nantrang lagi kurang isos, pokoknya bangsa Palestina. Tapi caranya Palestina bukan Kan'aniyin, pokoknya angel, pokoknya Kan'aniyin. Coba, gak usah diterjemah sensitif. Kamu tak kei Taurat. Barang jari setelah kaum Kan'aniyin ditaklukkan Nabi Musa, sowan neng Turisina. Turisina itu gunungnya niku mulai Yordan ngantos kawasan Mesir, wis pol gede nih. Niku sinten Nabi Musa ngajak waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulal limiqatina. 70 orang pilihan ya cara kene santri pilihan, kiai pilihan dijak. Pokoke singkat cerita Nabi Musa mojok sebab piye umat piye pokoke terus bawa Taurat. Umat sing 70 wong brengkel lan nu'mina laka hatta narawaha napa jahro. Kok enak sampean mojok dhewe terus muni ketemu pangeran. Kita ndak bisa percaya kalau nggak melihat Allah sendiri. Gentenan pangeran sing tersinggung, wong ora nabi kok kecangkeman njaluk koyok nabi, ora levelnya njaluk ora pangeran. Itu terus akhirnya disamber bledek mati pokoknya. Bareng mati Nabi Musa malah lucu. Ya Allah, tiang 70 tak jak kon dadi seksi, nak jenengan mateni terus seksine sinten? Sepundi jenengan kudu diuripno. Akhirnya pengiran diuripno. Perkara ini dikomplain Nabi Musa. Jadi Nabi sering gremeng, sering komplain pangeran Nabi Musa. Tapi pangeran seneng wong kekasih, yes bener wae. Mulane wong penting dadi kekasih pangeran sih. Engko keliru-keliru ku bener wae. Tapi nek ora kekasih bener wae ya salah musuh. Wis pidato pengajian nak siar Islam, tapi nek ora kekasih disalahno mbek pangeran. Ana wali ku nak salat iku ora tau kok jero masjid. Iku wali. Padha mbek sing sof awal. Sing sof awal gak trimo salat ning jopo kok wali. Ya kok dhuwur. Ditakoki, kena nopo jenengan kok wali padahal nak salat kok guri kok jopo jare. Aku iku isin sowan pangeran kok ngarep mergo dosa aku iku akeh. Baro kaya sopan rawani kok ngarep iku ngrasa. Dadi sing seneng sof awal ya wong pede-pede. Tapi aja nut iki ilmu aja nut. Ora ngetos ke muni sof awal gak sunat. Dari Gus Bawo sesat kayak ngomong sembrono. Maksudnya kabeh ku ana ilmune. Lan kalau nak salat go guri ya ana ilmune. Mergo nak kok ngarep imame dredeg faktor iku. Dadi yo ana wali mergo salat kok guri. Inni astaghfi minallah iki isin mbek pangeran. Nak aku sing atadan nasubidzunub aku iku urung bersih kok salat kok. Ane wong ngaji ya bolak-balik aja kok mau ngaji. Afdol paling soft paling apik soft awal, terus maksa soft awal mau soft guri iku ya ilmu. Mbok guri iku ya ilmu. Sing ora ana ilmune iku ora jamaah, iku ora ana ilmune. Nek iku ora ana napa? Ilmune blas iku. Dadi wali iku ya macam-macam. Paham ya? Terus Nabi Musa niku nak ndonga niku ya ora karu-karuan, cara kita anut ya ora karu-karuan, tapi Nabi kekasih pangeran ya masyhur. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Jadi sedurunge Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya.
Nak mereka jenengan sambil bledek perkarane salah, menisan kula dadi gak nabi-nabinan. Dadi nabi ora di wong andalan. Nak menisan pateni iki kula menisan pateni dadi terus baris gak nabi-nabinan. Terus atuhliku nabi ma fa'alas sufaha minna. Karo dene wong tiyang goblok liru jenengan pertimbangno. Barno ampun wong goblok wae. Lah iku sing tak anut, mane wong goblok barno ae. Wong goblok kok dipertimbang. Ana wong ngomong pahpo keliru ben kok wong goblok. Nah cara Nabi Musa iku atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Atuhliku ana tong rusak panjenengan ing kita bima fa'alas sufaha napa minna. Jadi mulane aja geman gitu yang niku sok pinter. Ke pangeran itu cara pandang itu apa ya? Sering di luar dugaan kita. Nabi Musa sing koyo ngono ya kekasih pangeran dal gremeng terus. Tapi barokah Nabi kekasih pangeran gremenge wae dadi rahmat. Mosok Nabi Muhammad salat 50 rakaat disudos 5 nganti ping 9. Pokoke kabeh riwayat nganti ping 9. Mergo pangeran nyudane ya mok 5, 4 5 disudo 5 neh 40. Pas nganti 9 iku 45. Lho pas karek 5 Nabi Musa aja usul kon nyudon neh. Wah iku cara kesampaian jos tenan. Jadi sekarang 5 kan patang kan 50. Mari Mustafa sama matematika beda takut. 50 dikurangi 5 ping 9 karek piro Bos? Lha yo 50 ping 5 kan 5 ping 10 kan 50. Berarti nak ping 9 iku cek 5 lah. Kok katut Mustafa. 50 disudo 55 ping 9 karek piro? Karek 5. Lah Nabi Muhammad itu bolak-balik ping 9 mereka mau disudoni pangeran ya mau lah terakhir 5 itu Nabi Musa maturna itu pangeran dawuh iku jare Nabi Musa ijo ora kuat matem jone keringanan terus Nabi Muhammad oh iku wis isin karek 5 ada 5 disudoni meneh kan ente lah iku sing kula lah usul iku mestine menisan apa ya tapi nak menisan kan ya lucu kalau bumi diugano dan nampak sholat sebule rasito kan malah karu-karuan kan. Jadi ben sampean ngerti malane mbon niku nggih urip iku jawab malih urip iku ora mati. Makanya enggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik ngitung dinane mayit. Oke, enggak apa-apa ada yang kritik. Bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa nggak sampai mayit itu tidak ada dalam firqah ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kefiahnya, misalnya kefiah tahlil itu bid'ah, nggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa nggak sampai mayit itu salah besar. Karena tidak ada firqah pun di seluruh dunia, termasuk bin Bas sekalipun yang meyakini doa itu nggak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad kabeh donga Rabbana ufirli wali walidayya saat terusé walil mu'minin wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ada donga Allahumma ighfir lahu wa afi wa'fu anhu. Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu tidak pernah mati. Karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita kejawen nak malam apa mulai terus neng kamarnya dikai rokok mergo zaman Indonesia seneng rokok rokok wis kaleng cung wis dirombok di rokok mbahmu ono kadang dikai gemblong jari senengane bae bareng cokot tikus jari bae wis mulai lah itu yang lah kalau itu gak terima bid'ah kang iku ngawur tenan lah iku daerah-daerah tertentu nggih kathah sing ngoten niku lah nak senengane dhuwit yo dikai dhuwit nek agar juga hilang jadi wes tujuh bayi lah, nah itu buat enten sanate. Makanya roh itu nggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ada mengatakan roh itu apa, ada mengatakan roh apa. Tapi apapun itu istilah Quran memang roh itu tidak makhluk. Disebut kulir rohu min amri robbi. Itu kan jelimet sudah. Jadi begini kalau terang, tapi aja salah paham. Allah itu punya dua istilah. Ada ala lahul khalqu wal amru. Ada khalqu kayak langit bumi yang fisik itu khalqu. Ada amr. Makanya istilahnya Quran itu ala lahul khalqu wal amr. Ada khalqu, ada amr. Dan ruh itu kategorinya ada khalqu tapi
amr, ya disebut kulir ruhu min amri rabbi. Amr itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup untuk memahami amr fisik. Lah carane memahami piye Gus? Ya gampang, riwayahe yo paham, nek ora paham aja paksa paham. Carane piye yo mati. Nah, dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh. Nah, ini yang Nabi kadang ngendikan an-nasuniyamun wa idza matu intabahu. Manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur. Nanti kalau mati baru bangun, ngelilir, intabahu bangun. Contoh gampang begini, ini contoh paling gampang. Saya ini nganggep duit itu penting. Momennya sesuk wae bayar anak mondok, bayar SPP, semuanya macam-macam. Nganggep duit itu penting. Oke, besok saya butuh uang 1 juta, saya nganggep uang itu penting. Ternyata di Lauh Mahfudz saya ditakdir nanti itu mati, jam 11 mati. Atau andikan anak saya nggak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah, cara Allah ya penting. Asal cek sekolah ya masalah. Kita nganggep masalah. Enggak, kita dikeluarkan dari sekolah kita nganggep isolasi cara Allah masalah. Asal sholihah bagi Allah kan enggak masalah. Sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah. Bareng kue mati tenan ngerti anakmu iku gara-gara sholat 5 waktu ditulis min ahli jannah, orang ono syarat sekolah atau orang sekolah. Akhirnya kini akhirat ngerti jebule sekolah itu gak penting, tapi aja terus nol ya mau cerita naik mati kue ngerti kue saiki nganggap sujud tidak penting. Ini kayak notol ayam sarset terus bar, tapi nak ngitung duit bar. Tapi kue sebenarnya mati ngerti diumumno pangeran. Wong sing seneng duit neraka, sing seneng sujud swarga. Terus kowe sadar Gusti jebule penting sujud timbang duit. Mana ngandani nembe sakniki lho kandhani wis dhisik ngawur. Nang Quran sing ana wakum minasajidin kowe dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duit sing akeh sing ngawur. Nah, dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh, pinter masuk ben. Malah kira usah susah nek saiki bodoh. Tak jamin sampai nak mati ku mesti pinter. Musiku nasib pangeran laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna angkal khita'aka fabasarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi sebenarnya mati fakashafna angka khita'aka, tutup bodohmu tak ilangno jare pangeran. Fabasarukal yauma hadid. Kowe soben pinter, hadid ku cerdas. Makanya kamu tidak usah kesusu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter kalau ta'lamuna ilmal, pas ke ilmal yakin, pas la tarawunnal jahim. Pas pinter, pas wayai mlebu neraka. Lha iku perkara iku disebut alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin, pas to ilmal yakin, pas la tarawunnal jahim. Pas kowe dibuka pangeran lho iki lho hakikate uripem. Didelok sujud temuk sithik golek duwe akeh. Maca tasbih sithik nak jiwagongan sewengi, maca tasbih mok ping 3. Ketokno kabeh mbek pangeran. Keuangan kanca nganti direwangi umbal 1 juta, mok kangen kanca masa lalu ora tahu kangen masjid diumbali 1 juta. Lho kula nate lho ngekeki dhuwit masjid. San niki dhuwit kek nang masjid aja. Anggap ae kangen masjid. Aku kadang kangen kanca tak biayai 1 juta, sekali-kali kangen masjid tak biayai. Ngiling-ngilingan. Mulane kula nu seneng umroh ora kok ora itu dhuwit. Kangen Nabi tak biayai lah 24 juta. Kadang kangen konco, kangen sing ra penting-penting. Ngomongin ono reuni bareng, iku santri kok reuni bareng. Kok cah SMA. Wis sampe ditakokno kabeh mbek pangeran. Tapi kok ora ngaramno, jero-jerono, senengane kok gawe mafhum sing enggak terkendali. Tak kon nangkep kabar eskrim kan gawe viral sing ra bener kan. Makanya hidup ini masalah, justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ya eling pangeran iku, mergo iku sing mbok panen ning akhirat, liyane iku ora ono gunane. Tapi rom iku sok yufakashafna angka khita'aka fabasarukal yauma hadid. Lan kula niku kadang ya kecewa ambek urip. Mulane masyhur ngendikane sinten niku Abdul Qasim Al Junaidi, dene muridnya ribuan. Ketika dia meninggal ditanya di mimpi, muridnya tanya, apa yang manfaati bagi engkau ya Abdul Qasim? Murid saya semuanya ada gunanya, saya mengajari ribuan mereka ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa ruqai'atun raqa'tuha indas sahur. Semua riwayat rata-rata rakaat kecil, bukan rakaat. Semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya semua. Yang ada gunanya adalah rukuk saya kecil ketika waktu sahur.
Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh, enak jadi kayak gede. Pengajian wae, sing nyangoni wae, sing nyucup wae, nanti urusan singit maya. Iku ora penting kabeh. Mulane kula niku tak latih roh saiki timbang roh kusuk ben zaman isen mbek pangeran. Kuwatir kula pas roh pas latih rawunal jahim. Kula pengaruh kula kathah cara nulis gaya-gaya nanteng mriki teng Bojonegoro, tapi kula wedi. Bar saiki tak anggap penting lah timbang men delingno pangeran wis tak latih saiki. Kula urip dhewean nggih biasa, tak latih. Soal kula mulang jan wajib wong alim wajib mulang. Lah cara sing alim kula yo ngaji, cara sing alim sampean aku yo ngaji ora masalah. Nah saiki tapi yo mikir kula. Kepengen dunia terbalik tapi. Jadi wong soben iku pinter. Nah mulane wong kafir soben oleh muni ngene. Kena apa kaya kok mlebu neraka? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna. Jadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli neraka. Berarti wong kafir saiki wicik goblok. Soben yo pinter. Soben kowe lah yo pinter banget sampean. Jajal saiki sampean pikir. Kowe nak ngelem wong atau ngelem mobil, seri mobil terbaru. Itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras. Wah mobil ini bagus, serinya gini, HP ini begini, itu bisa satu kuras. Pas ngelem pangeran mengenai tok sing ngecat Lombok. Pangeran ku sapa sing ngecat Lombok? Oh nyifati HP wis sak kuras. 10 menit rabar, nyifati pangeran sing gawe dekne mok muni sing ngecat Lombok. Neraka ta ora kira-kira sing jenis ini. Cara nabine aku tak nerakakno. Untung nabine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apikane ra karuan ngono ku ya ape disafati bae sing gendho-gendho ngono ku ya. Malah ben Nabi dikai solusi ngene nek ono wiridane subhanallah bihamdi adada khalqi. Pokoke Gusti kula maca jenengan niku suci sejumlah makhluke jenengan. Dadi kok kliru-kliru lah wis pokoke tau muni adada khalqi. Mulane kita ulangi iku nggo solusi. Dadi nak mujimu kurang akeh wis tau muni subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Lah aku sakake kowe luar biasa asline aku. Mulane normale kula mlebu swarga nang delok. Ndak wis swarga fadhole pangeran ora amal-amalan wis. Nah, sekarang sampean saya tanya, sekarang sampean itu hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat? Sekarang malah mati. Hidup itu nanti. Makanya cara ilmu tasawuf itu an-nasuniyamun manusa iku turu la wa idza matu. Nah, mati lagi tabahu lagi tadi. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang. Justru karena kita hidup kita menjadi bodoh, nganggep bojo penting, duit penting, komunitas penting. Padahal yang penting tentu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Allah apian, untungnya Allah apian. Kowe mergawe ya dibarno, golek bojo ya dibarno. Butuh koneksi penjabat ya dibarno. Muni presiden Amerika orang terkuat di dunia mbek pangeran ya dibarno. Nyatane yo mati kok darani terkuat. Ukuran kuat itu apa coba? Misalnya ukuran kuat itu kasil kajati, apa mereka punya cita-cita semuanya kasil? Tidak juga. Mereka menguasai dunia yang musuhnya akeh. Kalau ukuran kuat tidak mati, presiden itu ya mati. Kan enggak, sebenarnya enggak pernah benar istilah yang terkuat ya, tapi pangeran yang membarno. Tapi kesomben nak ning akhirat. Ilmu itu kelihatan semua. Kamu tidak akan muji orang kafir. Oleh muji biyo ngarwanin rokok sapi itu. Kowe ora bakal muji duit penting sing ternyata sing penting maca napa tas. Mulane kula suwun teng donya iku nggo iling-ilingan Kang mbuh pira kadare iku tau sungkem ning pangeran. Wis mbuh pira kadare. Syukur-syukur kados ayat wingi fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusyuhun. Wani esuk ya mergo muji pangeran, wani sore ya mergo muji pangeran. Lan disebut teng wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kula wani esuk nggih tetep mawon kekuasaan teng jenengan. Kok wani sore amsena wa amsal mulku lillah. Tapi wong sakniki ngene-ngene iki serapayu Kang. Kiai kados kula niku serapati payu. Wis mergo wong sakniki ku jabatan tu penting, uang ku penting ngene-ngene. Wong kafir wae roh nak dhuwit penting. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti dhuwit iku penting. Copet nganti copet itu ya mergo ngerti dhuwit iku penting. Lah nek kowe kiai kok roh dhuwit iku penting, ilmu padha mek lonte mek copet. Paham nggih? Ora ngenyak lho niki, biasa mawon. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti nek apa? Dhuwit penting. Copet nganti dadi copet mergo ngerti nek dhuwit. Lha terus kowe kiai kok mau ngomong, dhuwit iku penting. Lah kiai kok ilmune mok tok kono iku kembarane jek akeh. Tapi nek muni ngene, tahajud iku penting. Apa meneh wusul mbek Allah. Ora iso copet ngomong ngono, ora iso kudu kiai.
Mulane jari Imam Ghazali la tafrah bi ilmin sing yastariku ma'akal fusak wal kufar. Kowe coba nggawe ilmu sing wong fasik wae roh koyo kowe. Kok kowe ngomong ilmu apa mangan penting, bojo penting, duit penting. Lha wong fasik ora yo roh. Lha opo kowe ulama melok ngomong ngono? Sing ngomong ngono wis akeh, ora usah melok ngomong. Kowe mok lakoni ngono wae kowe. Tapi bobo ora roh. Mergo nek roh kembar. Mana tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia ini nak merovokasi wong anti seneng deh. Kejogeman seneng ilmu atau seneng nikmat. Sing yastariku ma'akal fusak. Iku mau misalnya kowe muni ngomong duit penting. Saya kira takoki, copet nganti nyopet mergo apa? Ngerti apa? Duit penting. Koruptor nganti korupsi mergo ngerti duit penting. Lonte nganti lonte mergo ngerti nak duit. Terus kowe dadi kiai, nggo tafsir Jalalain godik pisan. Terus ngomong duitku penting. Keliru sing darah duit ora penting. Sing bantah omong ambil sapa ngomong ora kabeh nak duitmu. Penting. Ya ngomong ngono ya ngomong lagu hiburan. Tapi itu ya coba terus penting meneh zuhud. Umat merasa salam tembak marah loro. Wis pokoke menengah itu sebenarnya pokoke menengah. Tapi kalau namung ngelingaken nggih, pokoke sakniki niku mati, jemben niku urip. Nggih nek cara ilmu hakikat sakniki malah mati, jemben urip. Mergo Allah buka tutup-tutupe hakikat niku jemben nak wis mati. Fakasafna angka ghitoaka fabasarukal yauma hati. Mane kata ulama sing seneng mati mergo dianggap mati iku menuju alam hakikat. Mulane masyhur sinten Jalaluddin Rumi ape mati murid do nangis ndekne metu ngamuk. Murid bento, murid goblok. Kiyaine pe ketemu kekasih malah ditangisi, murid kok gobloke ngono. Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadatnya dunia. Saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasihku malah mbok tangisi, murid bento. Ayo nang nari. Nari akhirnya muridnya. Mulane diarani tarian Rumi iku ditarekno pas gurune ape mati. Ya sampeyan jajal ora apa-apa. Nak ana dianggap wong edian. Tapi mazhab seperti itu ya ada. Sini mazhab sinten Jalaluddin Ar-Rumi. Kanjeng Nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga ngajarkan seperti itu. Nate donga, ya Allah jadikan hari-hariku baik, wa khairu ayyami yauman alqa kafih, dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu engkau. Kowe wani donga iku, wa khairu ayyami yauman alqa kafih, hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Kowe wani donga ngono. Makanya ini Rasulullah luar biasa, sing wedi mati ya ana ilmune, sing wani mati ya ana ilmune. Utawa kowe ora rasa ilmu-ilmunan. Mbok jare, kok mati pokoknya. Ndak boleh. Tapi sampean tak ajari secara syariat. Kula berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung kula niku tak warai tonggo-tonggo masalah syariat. Tak warai ngaten sing mesti bener iki hadis sahih. Anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fi kulli khair. Untuk doa Rasulullah masyhur itu. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik. Kalau kita mati anggap saja kita sudah tidak bisa buruk. Sehingga mati kita pasti baik. Mulane bener wong-wong ulama iku ana bajingan begudal mati. Saya iki mayit niki wonge meneng kabeh. Saya iki meneng kabeh. Ayo muni saya, nggih Mbah, saya Mbah. Bareng dong gremeng saya apa nih jare kiai ini, ya saya. Baru kayak mati sira zina, ora maling, ora ngerampok. Nah dekne urip gak saya mergo iso maling, iso ngerampok. Berarti mati dadi saya ta dadi elek. Saya lek mulane wong alim-alim nek ana mati fasik lah saya iki. Nggih, nah iku ana ilmune. Mergo mati iku rohatan min kulli syarrin, akhir dari segala maksiat. Ya akhir dari segala fakir barang pokoknya. Jadi Nabi itu ngajarkan kita itu ilmu itu simpel ya. Anggap saja lah hidup itu, misalnya kok jenengan ngaji kulo, anggap aja sama ngaji kulo itu bentuk tawaduk. Aku ngalim lah tetap ngaji tawaduk. Kulo ge tawaduk. Baik aku kecelok ngalim lah kok rembang sowan rene. Terus sampean mbek aku lo sowan kulo. Lho kulo wong ngalim gurumu sowan rene. Wong sowan iku sopan ta ora sopan? Sopan. Kowe ya sopan, alim lah ibu ngaji ya sopan. Sanggep ae ngono, pokoknya anggap apik napa? Ojo kok terus. Pancen ngaji pancen ra iso lho, suudzon haram. Suudzon niku. Jadi Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang ahli fikih, timbang manusia. Kok bolak-balik nyontokno. Allah niku zat sing luar biasa. Gampangan.
Wong Nabi Isa, kila Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubro karangannya sinten Imam Saroni. Itu suatu saat ada pengumuman dari Nabi Isa, kila Nabi Musa. Siapa hari ini yang bisa sedekah kepada Allah, maka pasti masuk surga karena hari ini pintu surga dibuka. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka ada kayak hari-hari biasa. Termasuk hari-hari ini, kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Di masyhur itu ada hadis inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi kemana? Makanya ini bulan-bulan suci kayak Dzul Qa'dah. Ya mulai Dzul Qa'dah, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram terus satu mulane kalau mulai wingi Dzul Qa'dah aku panik ngamal napa mawon terus kula lakoni masuk mulang. Sampai golek kitab pesen teng Surabaya, wau golek teng Jogja. Terus pokoknya macam-macam lah. Karena ada ayami darikum itu ada nafahat, terutama bulan-bulan yang dinghentikan Allah minha arbaatun apa hurum. Terus wonten tiyang lu sing ra popo terus ora popo mau dekne iku tukang gawe surujul faros, tukang gawe hiasan cara mriki apa pelanane apa jaran itu gawe sepatu jaran pelanane jaran. Takok ngene mbek Nabi kila Nabi Musa, ya Nabi Allah Musa, kalau tak gawe pelana yang bagus saja karena saya bekerja. Nanti bilang ke Tuhan kalau punya apa kuda, kulo pelanane kulo. Apa Nabi Musa dicotos? Cangkemmu pangeran jeduwe. Jaran. Ambek apa disalahno Musa? Kowe ora usah ngono. Aku iku seneng ambek pujiane cah iku. Aku iku nampa pujian sesuai pahame wong iku. Engkau nak wiridan gini, ya Allah, kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatunya. Kalau engkau mau ini bilang, nanti saya siap. Tidak wiridan, Nabi Musa dicotos. Engkau cara syariat ini sesat. Jadi Nabi Musa model kados MUI yang sesat ya sesat. Ini pangeran kadang buat ngoten. Tapi pangeran, makanya kita ini kan kalau ilmu hakikat nggak boleh jadi fikih, ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram, nggak boleh jadi apa syariat. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tertentu ya benar pangeran ya falu nopo mayas. Ini kan memang masalah-masalah yang nggak akan selesai la yusalu amma yafalu wa hum nopo yusalun. Allah nggak akan ditanya, tapi mereka atau kita yang ditanya. Nah Allah ya terserah tetap ya falu nopo mayas. Tapi sampean tak ceritani bahwa nanti itu bodoh-bodoh kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam bodoh. Nanti setelah sampean mati baru di alam hakikat. Nah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarawunnal jahim. Pas kue to ilmal yakin, pas kue wayai roh mlut. Menauzubillah napa midalik. Makanya kepinginnya Kanjeng Nabi, kue nak kepingin ngalim saiki, kue nak kepingin roh kudri Allah ya saiki. Nah carane piye? Sering maca wa min ayatihi wa min ayatihi. Ben dikenalno ayat-ayate Allah ya mulai saiki ya mulane ngaji wa min ayati Allah kowe golek dhuwit ya ayate Allah kowe turu ya ayate Allah yo turu ya angel tenan Kang masih orang terbaik di dunia kepen turu ra iso Kang nak rawaye turu gak iso misalnya saya bisa apa saja wis ah pesulap-pesulap ning Jakarta lah bisa melakukan apa saja mohon sampean hebat tenan saiki turu iso ta ora iso turun. Makanya guyonannya ulama dulu kadang jorok-jorok. Imam Zamakhsyari niku tiang Mu'tazilah. Wonge alim alama, ngarang kitab berjilid-jilid. Tapi dekne Mu'tazilah. Dekne ora percaya fahame ahli sunnah nak Allah iku sing gawe amalal ibad. Cara dekne wong iku iso gawe amale dhewe. Buktine wong pengen ngadeg-ngadeg, pengen lungguh-lungguh. Lah nek wong ora iso gawe amale dhewe lalu hisab gunanya apa? Mergo ana hisab ana swarga neraka mergo disesuaikno amale ora Allah mergo nek Allah sing gawe kok piye walhasil ngomong ngono terus dene suatu saat ana ulama rodok kiai ndek anak ayu mbok piye ceritane mbok ditawak-tawakno mbok piye walhasil dirabi mek sama saya ini rodok jorok ayu tenan anake tapi diwarai bapake wong anak kiai kok bari Zamakhsyari wis ngumpuli wong lanang bar ngumpuli kan wis lemes takoki
Enak Pak, ya enak. Sampean kepen baleni meneh. Ya iya. Ya baleni sakniki. Kan sampean sing nentokno iso ora ene jar. Ya ora iso lho, jare iso. Kuwapo den. Dadi dene ahli sunnah gara-gara iso munggah meneh. Terus tobat. Dadi ya ana wong tobat mergo urusan sek ya ono. Semenjak itu zaman Sari mulai rodok ahli sunnah. Terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf. Kasyaf ya rodok Mu'tazilah, ya rodok ahli sunnah. Iku ahli sunnah gara-gara hubungan intim. Jare saged. Ora iso. Jare kabeh sing nentokno menungso. Lah kok ana ora iso barang. Terus dene masyaallah tobat. Lah nek bolak-balik wong tobat mergo wong ayu, Kang. Wong elek nobatno wong angel. Ati wong ayu cek mandine. Lah udah pasane kandhani ki sapa ora ngandel. Kandhani wong ayu tuntas.